Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih membahas tentang peluang, ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung nilai peluang, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk kompetensi dasar hari ini masih sama, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, tentunya kalian setelah menyimak pembelajaran hari ini, kalian mampu menentukan peluang empirik suatu kejadian dengan benar. Dan tentunya kalian juga dapat menentukan peluang teoretik suatu kejadian dengan benar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya ingatkan kembali kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Lihat pada layar handphone kalian masing-masing. Berikut adalah contoh peluang empirik. Nah, coba kalian lakukan percobaan. Oke, misalkan saya melakukan sebuah percobaan pelemparan satu buah koin. Ternyata percobaan pertama, pelemparan koin yang terlihat itu adalah sisi gambar. Nah, pada percobaan kedua yang terlihat adalah sisi angka. Kita lakukan lagi percobaan yang ketiga, ternyata yang muncul adalah sisi gambar. Percobaan yang keempat, ternyata yang terlihat atau yang keluar adalah sisi angka. Nah, percobaan yang kelima, ternyata sisi angka kembali yang muncul. Dan percobaan yang terakhir adalah sisi gambar yang muncul. Kalau kalian lihat dan dapat kita simpulkan bahwa sisi uang logam yang berbentuk angka itu 3 kali muncul dari banyaknya percobaan 6 kali, sehingga nilai peluangnya adalah banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan, berarti 3/6 atau sama dengan 1/2. Begitu pula dengan sisi uang logam yang bergambar. Kejadian yang muncul atau pada percobaan tersebut yang muncul sisi gambar itu sebanyak 3. Sedangkan banyaknya percobaan adalah 6. Maka peluangnya adalah 3/6 atau sama saja 1/2. Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang empirik itu adalah munculnya kejadian yang kita harapkan terhadap banyaknya percobaan yang kita lakukan. Maka rumusnya adalah banyaknya kejadian yang kita harapkan, berarti misalkan kalian mengharapkan sisi gambar, berarti banyaknya kejadian yang ada yang terlihat sisi gambar dibagi dengan banyaknya kejadian secara keseluruhan atau percobaannya, seperti itu. Lanjut, contoh yang kedua. Dalam suatu percobaan penggelindingan mata dadu. Nah, penggelindingan dadu, ingat dadu itu punya mata dadu sebanyak 6. Oke. Ternyata penggelingannya itu sebanyak 1 kali. Berarti ruang sampelnya adalah 6 ya. Ya, sudah dibahas ya. Oke, yang pertama, kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6. Kalau kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6 berarti nilainya dari 1 sampai 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang B, kejadian muncul mata dadu 7. Nah, mata dadu itu hanya 6. Kalau mata dadu 7 berarti tidak ada peluangnya atau kosong. Yang ketiga, kejadian muncul mata dadu 5. Berarti hanya 1, yaitu angka 5.
bagaimana penulisannya, ya seperti itu. Oke, kenapa kenapa di sini penyelesaiannya seperti itu? Karena di sini yang dilakukan percobaan itu pelemparan dadunya hanya 1 kali. Gitu, berarti kalian hanya menyebutkan saja peluang kejadiannya. Berbeda kalau misalkan dia melakukan percobaannya itu sebanyak 2 kali, 3 kali gitu. Jadi kalau 1 kali berarti kalian hanya menyebutkan peluang yang ada. Lanjut, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, pada percobaan pelemparan 1 koin uang logam, sisi angka dan gambar, ya kan? Uang logam ada sisi angka dan gambar sebanyak 100 kali. Nah, muncul sisi angka sebanyak 45 kali. Muncul sisi angka sebanyak 45 kali. Pertanyaannya adalah peluang empirik muncul sisi gambar. Peluang empirik muncul sisi angka. Yang kedua adalah peluang empirik muncul sisi gambar. Penyelesaian yang pertama, banyak muncul sisi angka. Berarti karena di sini sisi angka munculnya sebanyak 45 kali, berarti NA atau banyaknya yang muncul atau peluang yang muncul adalah 45. Sedangkan total atau banyaknya percobaan adalah 100 atau 100 kali tadi kan, atau dikatakan NM. Maka peluang empirik kita masukkan dalam rumus tadi apa? Banyaknya percobaannya dibagi dengan banyaknya gambar yang muncul pada suatu percobaan dibagi dengan banyaknya percobaan. Berarti 45 dibagi 100 jadi berapa? Kalau diperkecil menjadi 9/20. Bagaimana dengan yang B? Yang B adalah banyak yang muncul sisi gambar. Ingat, tadi sisi angka adalah 45 banyaknya. Berarti sisi gambar berarti sisanya, berarti 100 dikurangi 45 menjadi 55. Itu adalah NA. Dan banyaknya percobaan adalah 100. Maka peluang empiriknya adalah NA per NM menjadi 55/100 atau 11/20. Kita lanjut lagi. Peluang teoretik. Nah, peluang teoretik ini adalah eksperimen yang dikenal juga dengan istilah peluang klasik. Jadi dalam beberapa bahasan itu disebut juga dengan peluang aja gitu. Jadi peluang teoretik ini adalah perbandingan atau rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu eksperimen tunggal. Nah, rumusnya yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Contoh, kejadian pelemparan 1 uang logam, berarti banyaknya ruang sampel adalah 2. Kenapa? Karena ada 2 sisi, gambar dan angka. Bagaimana dengan pelemparan 2 uang logam? Pelemparan 2 uang logam berarti ruang sampelnya adalah 4. 2 sisi berpangkat 2 kali. 2 kali itu pelemparannya. Oke. Jadi 4. Pelemparan 3 uang logam. Pelemparan 3 uang logam. 2 sisi berpangkat 3. Berarti banyaknya uang logam. 2 pangkat 3, 8, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi perpangkatan itu adalah banyaknya benda yang ingin kalian jadikan sebagai suatu percobaan. Kita lanjut lagi. Contoh, apabila terdapat sebuah dadu yang dilempar undi 1 kali, peluang muncul mata dadu 4. Mata dadu 4, ingat mata dadu 4 itu hanya ada 1. Ya. Ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya adalah 1 karena di sini kalimatnya adalah sebuah dadu, berarti dadu tersebut hanya ada 1. Ya, berarti NS atau ruang sampelnya adalah 6. Hanya 6 mata dadu saja, hanya 1 mata dadu. Hanya 1 dadu yang punya 6 mata dadu. Karena 1 dadu punya 6 mata dadu. Ya. Peluangnya makanya menjadi berapa? 1/6. Nah, banyaknya mata dadu atau NA yang diminta adalah mata dadu 4. Mata dadu 4 itu hanya 1.
per ya jumlah semua mata dadu 6. Bagaimana dengan yang kedua, mata dadu bilangan ganjil? Mata dadu bilangan ganjil kita cari dari angka 1 sampai 6. Mata dadu ganjil berapa? 1, 3, dan 5. Berarti NA-nya ada 3. Sedangkan banyaknya ruang sampel itu ada 6. Maka peluangnya menjadi 3/6 atau jadi 1/2. Oke. Contoh yang kedua. Nah, di sini sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 7 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Sebuah kelereng ini diambil dari kantong tersebut. Tentukan peluang terambilnya kelereng hijau. Oke, kelereng hijau di situ jumlahnya adalah 9 atau NA-nya adalah 9. Ya. Sedangkan banyaknya kelereng berapa? Berarti kalian jumlahkan semua kelereng yang ada di kantong tersebut. Berarti 5 ditambah 7 ditambah 9 menjadi 21. Berarti ruang sampelnya adalah 21. Peluangnya kejadian banyaknya kelereng hijau itu berapa? Berarti banyaknya kelereng hijau dibagi atau per dengan banyaknya kelereng keseluruhan. Berarti 9/21 menjadi berapa? 3/7. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan disimak kembali pembelajaran hari ini dan materi hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan ke guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk tugas-tugas yang kami berikan untuk segera diselesaikan. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya karena kita akan melakukan penilaian akhir tahun 1 minggu ke depan. Jadi tetap belajar dan setorkan nilai-nilai kalian yang masih belum tuntas. Oke, salam sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.